Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang teori tumbukan, kemudian energi aktivasi, dan juga hubungan antara faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan teori tumbukan. Lalu, bagaimana reaksi kimia dapat terjadi? Reaksi dapat terjadi apabila terdapat tumbukan antar partikel, namun tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Karena tumbukan yang terjadi harus memiliki energi yang cukup untuk memutuskan ikatan pada zat yang bereaksi. Terdapat dua macam tumbukan. Yang pertama ada tumbukan yang tidak menghasilkan reaksi dan tumbukan yang menghasilkan reaksi atau disebut tumbukan efektif. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan zat yang bereaksi. Sebelum tumbukan terjadi, partikel-partikel memerlukan suatu energi minimum yang dikenal dengan energi pengaktifan atau energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan agar reaksi dapat berlangsung. Energi aktivasi dalam reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi endoterm dan reaksi eksoterm merupakan reaksi yang membutuhkan energi aktivasi. Semakin rendah energi aktivasi, maka semakin mudah reaksi dapat berlangsung. Jika partikel-partikel bertumbukan dengan energi yang lebih rendah dari energi aktivasi, maka tidak akan terjadi reaksi. Mereka akan kembali ke keadaan semula. Bayangkanlah energi aktivasi sebagai tembok dari reaksi. Hanya tumbukan yang memiliki energi sama atau lebih besar dari energi aktivasi yang dapat menghasilkan terjadinya reaksi. Hubungan antara faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan teori tumbuhan. Yang pertama ada konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksi. Hal ini disebabkan karena jarak antar molekul lebih rapat sehingga semakin mudah terjadi tumbukan efektif dan reaksi berlangsung lebih cepat. Yang kedua ada luas permukaan. Semakin banyak permukaan zat yang bersentuhan, maka peluang terjadinya reaksi akan semakin besar sehingga reaksi antara zat tersebut akan semakin cepat. Yang ketiga ada suhu. Semakin tinggi suhu, maka energi kinetik molekul-molekul bereaksi akan semakin bertambah. Akibatnya molekul lebih aktif bergerak sehingga banyak terjadi tumbukan dan reaksi akan semakin meningkat. Dan yang keempat ada katalis. Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan jalan menurunkan energi aktivasi, yaitu energi minimum agar reaksi dapat berlangsung. Terima kasih, semoga bermanfaat.